Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Kembali lagi kita belajar tematik, masih pada tema 1, subtema yang keempat. Hari ini kita belajar pada pembelajaran 3 dan 4. Apa yang mau kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang kalimat penolakan yang menjaga kerukunan. Kemudian kita akan belajar sikap hidup rukun di masyarakat. Kemudian kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan. Baiklah anak-anak, langsung buka bukunya halaman 156. Warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Ada anak yang membantu membersihkan sampah, ada juga anak yang membantu menyajikan makanan. Semua tampak rukun dan gembira. Nah, kamu bisa lihat pada gambar berikut ya. Mereka hidup rukun, menjaga kebersihan lingkungannya. Di halaman 157, di sana ada Ayu menulis. Ibu bacakan ya, kita perhatikan gambar dan percakapan di bawah ini. Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Baik, Bu. Kemudian, ada di bawahnya. Kuenya silakan, Pak. Tidak, terima kasih, Nak. Bapak masih kenyang, nanti Bapak ambil sendiri. Ini kuenya, Pak, silakan dinikmati. Silakan air minumnya, Pak. Terima kasih, Siti. Kebetulan Bapak sudah haus. Nah, anak-anak, pada percakapan ini gambar mana yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Iya, semuanya ya. Kemudian gambar mana yang menunjukkan penolakan? Yaitu gambar berikut ini. Apa tadi penolakannya? Tidak, terima kasih nak, Bapak masih kenyang, nanti Bapak ambil sendiri. Bapak menolak dengan sopan. Nah, kemudian, pernah nggak kamu menolak pemberian orang lain? Pernah ya? Kalau kita menolak pemberian orang lain, Ibu bilang kalimat penolakan itu harus dengan sopan. Karena kalau kita menolak dengan cara yang kasar, dengan kalimat yang tidak baik, nanti bisa jadi berantem. Akhirnya kita tidak hidup rukun. Ya? Pada halaman 159, kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Nah, anak-anak untuk menyelesaikan soal cerita seperti ini, kita tinggal mengingat penjumlahan dan pengurangan saja ya yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Tadi kan pertama kuenya ada 95 ya kan? Kemudian ada 120 kue lemper. Ini kue bolu, ini kue lemper. Ya kan? Kita jumlahkan dulu pertama. Setelah kita jumlahkan, dapatlah hasilnya 215. Setelah itu termakanlah kuenya sebanyak 158. Kalau dimakan berarti kuenya makin banyak atau makin sedikit? Iya, makin sedikit kan, makin berkurang. Makanya kita kurangkanlah. Dari total keseluruhan jumlah kue dikurang yang sudah dimakan. Ya. Jadi ada 57 kue lagi. Begitu ya. Sekarang ada di halaman 160. Ini akan menjadi tugas kamu hari ini. Tugasnya ada dua ya. Yang pertama yang ini, Ibu jelaskan satu contoh untuk kita kerjakan bersama. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. Pertama ada 138 ditambah 52 dikurang 84. Kita jumlahkan dulu. 138 ditambah 52. Hasilnya adalah 190. Cara menjumlahkannya masih ingat kan? Kita jumlahkan dari satuannya dulu. 8 tambah 2, 3 tambah 5, kemudian ratusannya ya. Kalau ada angka simpanan, kita buat di atasnya. Nah,
Setelah dapat 190, 190-nya kita buat di sini. Ya kan? Habis itu kita kurangkan dengan 84. 0 kurang 4, dipinjam 1 dari 9, 9-nya tinggal 8. Masih ingat ya? Jadi hasilnya nanti 106. Seperti itu. Gampang kan? Nah, anak-anak, untuk yang selanjutnya ada 5 soal lagi ya. Ini kamu kerjakan sendiri ya. Lalu kita lanjut ke halaman Baiklah, di halaman 163 ada percakapan. Kita baca dulu ya. Untuk gambar yang pertama, ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Tidak mau aku malas, bekerja bakti itu melelahkan. Lalu gambar yang kedua, ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Anak-anak ibu, menurut kamu mana kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan? Yang pertama atau yang kedua? Iya, yang kedua ya. Kenapa yang kedua? Karena dia menolak dengan sopan, ada kata maafnya. Jadi kalau kita menolak seperti ini, teman kita bisa marah loh. Tidak mau aku malas. Nah, itu tidak sopan ya. Tapi kalau kita menjawab dengan sopan, teman kita pun akan menerima alasan kita, ya kan? Dan akan tercipta kerukunan. Baik anak-anak, kita lanjut ke halaman 166. Ada ayo berlatih. Selesaikanlah soal cerita berikut ini. Ibu akan mengerjakan nomor 1 ya, kita kerjakan bersama-sama. Ibu membuat 115 kue lemper, 85 kue lapis, dan 75 kue donat. Berapa jumlah kue seluruhnya? Nah, karena ditanya berapa jumlah dan pada soal ceritanya tidak ada dimakan, tidak ada berkurang, maka semuanya ini akan kita jumlahkan. Kita akan jumlahkan yang pertama 115 ditambah 85 ya. Nah, hasilnya adalah 200. Setelah dapat 200, kita tambahkan lagi dengan kue donat. Jadi 200 ditambah 75, hasilnya 275. Oke anak-anak, nomor 2, 3, 4, 5 ini akan menjadi tugas kamu untuk pembelajaran 4. Nah, nomor 2, jumlah minuman mula-mula 336 gelas. Berapakah sisanya jika sudah diminum 59 gelas dan 92 gelas? Nah, kita pahami dulu soalnya ya. Mula-mula kan 336, yang ditanya sisa. Kalau ditanya sisa, berarti ini dijumlah atau dikurang? Iya, dikurangkan. Apa yang mau kita kurangkan? Kita kurangkan jumlah minuman mula-mula dengan jumlah yang sudah diminum. Jadi kamu jumlahkan dulu yang diminum, yaitu 59 ditambah 92 berapa? Hasilnya itu nanti kamu kurangkan dari 336 ya. Untuk nomor 3, Udin mempunyai 180 butir biji-bijian. Mutiara memberikan 125 butir lagi kepada Udin. Nah, kalau memberikan, ya kan ada lagi kata lagi, berarti itu dijumlah. Karena kalau diberikan lagi, dia akan semakin bertambah. Biji-bijian tersebut digunakan untuk membuat hiasan sebanyak 148 butir. Setelah kamu jumlahkan tadi kan, 180 ditambah 125, kemudian digunakan. Kalau digunakan itu makin habis, makin kurang atau makin tambah? Iya, makin berkurang. Berarti kita kurangkan lagi 148. Jadi berapa sisa biji-bijiannya sekarang? Kamu cari nanti hasilnya. Nah, seperti itu kira-kira ya anak-anak. Jadi kita mengerti dulu apa maksud soalnya, supaya kita tahu yang mana mau dijumlah, yang mana mau dikurang, dan mana yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Kemudian lihat untuk nomor 4 dan 5. Ya, nanti kamu kerjakan ada di pembelajaran 3. Tadi PR kita pembelajaran 3 ada 5 ya, yaitu halaman 160. Dan untuk pembelajaran 4 ini, tugas yang kedua itu ada ayo berlatih halaman 166 sampai 167. Jadi, jumlah soal yang akan kamu kerjakan hari ini ada 9 soal ya. Oke anak-anak ibu, selamat mencoba dan tetap berusaha, tetap semangat untuk belajar.
Dan jangan lupa langsung dikirimkan tugasnya ke Ibu ya yang komplit. Terima kasih semuanya, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya.